Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak memberikan kepada kita kenikmatan-kenikmatannya. Di antaranya nikmat kita masih bisa beribadah kepada Allah di dalam salah satu masjid Allah, di dalam salah satu rumah Allah dengan salat maghrib berjamaah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal ibadah kita dan semoga Allah memberikan kita keistiqomahan dalam beribadah kepadanya sampai akhir hayat kita nanti. Seperti yang telah disampaikan tadi, kajian kita pada kesempatan yang berbahagia ini berkaitan dengan menyambut bulan suci Ramadan, menyambut tamu yang sangat amat istimewa. Para ulama telah banyak menjelaskan kepada kita tentang bagaimana menyambut bulan suci Ramadan yang semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kesempatan untuk bisa beribadah di dalamnya dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan imanan wahtisaban. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama kata para ulama, apa yang perlu kita siapkan dalam menyambut bulan suci Ramadan? Apakah dengan renovasi rumah? Kalau memang bocor karena hujan ya tidak masalah. Namun bukan dalam rangka apa? Menyambut bulan suci Ramadan. Apakah dengan menimbun makanan sebanyak-banyaknya? Bukan itu. Namun yang pertama kata para ulama, wajib mempersiapkan hati. Ini yang paling penting. Ala inna fil jasadi mudghatan idza saluhat saluhal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahyal qalb. Kata Rasul, ketahuilah dalam diri seorang manusia ada segumpal daging. Jika baik akan baik seluruh badannya, dan jika jelek akan jelek seluruh anggota tubuhnya. Itulah al-qalb. Ini yang paling penting untuk kita siapkan menyambut bulan suci Ramadan. Yang pertama, dengan mempersiapkan hati menyambut Ramadan dengan kegembiraan, dengan kebahagiaan, dengan lapang dada. Bukan malah sempit dadanya ketika mendengar Ramadan akan datang. Waduh, tidak bisa makan siang lagi. Tidak bisa ngopi siang hari. Ya, ini sekali lagi harus ditanamkan pertama kali rasa lapang dada,
kegembiraan, kebahagiaan menyambut bulan suci Ramadan. Sebagaimana firman Allah, katakan wahai Nabi Muhammad, dengan rahmat dari Allah dan dengan karunia dari Allah, hendaklah mereka bergembira. Dan di antara karunia rahmat Allah, datangnya bulan suci Ramadan. Allah memerintahkan manusia kaum muslimin falyafrahu, hendaklah mereka bergembira, dan itu lebih baik dari dunia yang mereka kumpulkan. Antum saja dalam urusan dunia, antum misalnya diberitahu oleh sahabat, teman karib atau saudara yang amanah, terpercaya, memberikan kabar gembira yang otentik. Besok ya akan datang tamu spesial bawa Mercedes-Benz hadiah untuk antum. Apakah antum senang atau sedih? Hah? Sedih ya? Soalnya apa? Cuma mimpi. Tapi seandainya ini betul kenyataan, secara normal, orang yang normal pasti ada kegembiraan. Mungkin nggak bisa tidur ya di malam hari. Kapan datangnya pagi? Ini kata Allah, ada tamu yang lebih spesial, lebih istimewa, lebih berharga dari mimma yajma'un, dari harta yang mereka kumpulkan. Tamu ini akan mendatangkan kebaikan di dunia wal akhirah, membawa keberkahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak normal kalau orang itu tidak bergembira menyambut tamu yang spesial ini. Inilah sekali lagi, seorang muslim muslimah wajib mempersiapkan hatinya. Di antaranya dengan tadi, menjadikan hatinya bergembira, berbahagia, lapang dada, menyambut tamu yang spesial, yang istimewa, bulan suci Ramadan, yang mendatangkan berbagai macam kebaikan, keberkahan, rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama yang perlu untuk disiapkan. Kegembiraan, lapang dada dalam hati. Karena kalau sudah pertama gerundel istilahnya atau sempit hatinya, ini berbahaya, tidak ikhlas dalam melaksanakan ibadah puasa, dan masih banyak nanti penyimpangan-penyimpangannya. Maka siapkan hati, lapangkan hati menyambut bulan suci Ramadan. Yang kedua, masih berkaitan dengan persiapan hati menyambut bulan suci Ramadan, yaitu kita wajib meyakini tidak ada artinya bulan suci, tempat suci bagi yang tidak mensucikan hatinya. Allah mengatakan qad aflaha man zakaha wa qad khaba man dasaha. Sungguh beruntung orang yang mensucikan jiwanya. Bulan suci Ramadan, tempat yang suci, kota Mekah, tidak ada artinya bagi yang tidak mensucikan hatinya. Apalah artinya kota Mekah bagi Abu Lahab, Abu Thalib, orang musyrikin? Apa artinya kota Madinah bagi kaum munafikin, orang-orang ahlul kitab? Tidak ada artinya. Oleh karena itulah Salman Al-Farisi, seorang sahabat Rasulullah SAW radhiyallahu ta'ala anhu, beliau pernah mengatakan, innal ardal muqaddasata la tuqaddisu ahadan, innama yuqaddisul insana amaluhu. Kata Salman Al-Farisi, sesungguhnya tempat yang suci atau juga waktu bulan yang suci tidak bisa mensucikan orangnya, namun yang bisa mensucikan orangnya adalah amal perbuatannya. Makanya Rasul ketika dakwah pertama kali di kota Mekah, Allah perintahkan wa thiyabaka fatahhir, adapun pakaianmu maka sucikanlah. Kata para ulama artinya tahhir a'malaka minasyirki, sucikan amal perbuatanmu dari kesyirikan. Ini yang paling utama dan yang pertama untuk disucikan. Ketika bulan suci Ramadan, jangan sampai ada kesyirikan, jangan sampai bulan suci Ramadan dikotori dengan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula mensucikan hati dari segala bentuk kemaksiatan. Karena sekali lagi tidak ada artinya bulan suci
tanpa orang itu mensucikan dirinya. Makanya Rasul SAW pernah mengatakan, raghima anfu rajulin dakhala Ramadan tsumman salakha qabla an yughfar lahu. Kata Rasul, celaka seseorang, binasa seseorang, dia mendapati bulan suci Ramadan sampai bulan Ramadan itu berakhir, namun dia belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah min dzalik. Kenapa? Tadi bulan suci tidak dia gunakan untuk mensucikan jiwanya dari kesyirikan, dari segala bentuk kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan diantaranya dengan mensucikan jiwa dengan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan tobat yang sebenarnya. Kita wajib meyakini, meskipun kita sudah ngaji tiap hari mungkin sampai 5 kali sehari, bahkan mungkin lebih dari itu, kita banyak ibadah, namun kita yakini 11 bulan yang lalu kita masih banyak berbuat noda dan dosa. Maka ini momentum yang tepat untuk kita meminta ampunan kepada Allah dengan kita banyak beramal as-saleh. Kata para ulama, kalau Ramadan tidak menjadikan orang itu bertobat, kapan lagi dia mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala? Lingkungan keimanan, orang-orang yang beriman berlomba-lomba dalam kebaikan. Sungguh parah kalau orang itu tidak menjadikan bulan suci Ramadan momentum yang tepat untuk kembali ke jalan Allah, kembali beribadah kepada Allah, meninggalkan segala bentuk noda dan dosa. Ini yang wajib dipersiapkan. Dari sejak sebelum masuk Ramadan, persiapkan ini. Kita mau betul-betul memperbaiki diri dengan mensucikan jiwa dan bertobat kepada Allah dengan taubatan nasuha. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa kita. Kemudian yang ketiga, ma'asal muslimin. Di antara cara menyambut bulan suci Ramadan, kata para ulama, dengan kita banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk Allah mempertemukan kita dengan bulan suci Ramadan. Karena tidak ada satupun yang menjamin, jangankan 2 minggu yang akan datang, atau seminggu yang akan datang, kita bisa tidak pulang sampai ke rumah dalam keadaan hidup? Ada yang bisa menjamin? Tidak ada yang tahu kapan ajal menjemputnya. Wala yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Allah tidak akan mungkin mengakhirkan, menunda kematian ketika sudah datang waktunya. Kita nggak tahu kapan kita akan meninggalkan dunia yang fana ini. Semoga Allah menganugerahkan kepada kita husnul khatimah. Semoga Allah menjadikan akhir ucapan kita di dunia ini kalimat tauhid, la ilaha illallah. Maka perbanyak doa agar kita dipertemukan dengan bulan suci Ramadan yang penuh kebaikan, keberkahan, rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jangankan kita, para salafus saleh, mereka 6 bulan sebelum datangnya Ramadan, kata para ulama, berdoa kepada Allah untuk dipertemukan dengan bulan suci Ramadan. Karena keutamaan yang luar biasa. Mereka berlomba-lomba untuk mendapatkan keberkahan di bulan suci Ramadan. Di antaranya dengan memperbanyak doa kepada Allah. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, aku akan kabulkan. Ini sekali lagi, meskipun sudah dekat, jangan pernah meremehkan. Karena kita tidak tahu kapan kita akan meninggalkan dunia yang fana ini. Kita nggak tahu apakah masih bisa berjumpa dengan bulan suci Ramadan tersebut. Kita hanya bisa berdoa kepada Allah dan kita hanya bisa berusaha semaksimal mungkin. Kemudian yang tidak kalah pentingnya persiapan yang keempat, yaitu dengan kita murajaatul ilmi. Mempelajari, mengulang lagi pembahasan tentang ibadah di bulan suci Ramadan. Bagaimana puasa ala Rasulullah SAW. Apalagi seorang yang mengaku sebagai ahlu sunnah wal jamaah. Namanya ahlu sunnah yang senantiasa berpegang teguh dengan sunnah Rasul. Di antaranya ketika bulan suci Ramadan. Terutama ketika melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Bagaimana sunnahnya Rasulullah SAW. Kata Al-Imam Al-Auza'i, naduru ma sunnah haitsu darat.
kita berputar bersama sunnah kemana sunnah itu berputar. Di antaranya dalam masalah ibadah Ramadan, ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Perlu mengulang lagi. Ya, jangan sok mengatakan, saya sudah puluhan tahun Ustaz puasa Ramadan. Ya, coba sini kita tes. Ada yang mau dites? Ini seorang muslimah diwasiatkan, dinasehati oleh para ulama 1 bulan sebelum datangnya Ramadan atau 2 minggu sebelum Ramadan hendaklah membuka lagi kitab-kitab pembahasan masalah puasa, hadir di majelis ilmu yang berkaitan dengan puasa, ibadah sesuai dengan sunnah Rasul di bulan suci Ramadan, agar ibadah kita betul-betul di atas sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasul bersabda, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa beramal ibadah tidak sesuai dengan sunnahku, maka tertolak. Imam Al-Bukhari berkata, al ilmu qabla al-qawli wal amal. Ilmu sebelum kita berucap, sebelum kita beramal. Tentunya ilmu di sini yang berdasarkan qala Allah wa qala Rasul. Kata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, al ilmu ma qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabah. Ilmu adalah firman Allah, sabda Rasul, dan ucapan para sahabat Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka sekali lagi ini salah satu yang kita lakukan sekarang ini termasuk persiapan bulan suci Ramadan. Ya, mempersiapkan paling tidak wadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan karena peringatan bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Ya, adapun yang kita lakukan sekarang ini hanya sekedar mengingatkan saja. Ya, tidak bisa kita sampaikan semuanya pembahasan masalah puasa Ramadan. Namun ini sebagai motivasi, pintu untuk kita melanjutkan kembali, mempelajari, membaca lagi, mendengar lagi kajian-kajian yang berkaitan dengan ibadah suci Ramadan sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, dari sini maka sedikit kita ingin menyampaikan ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan puasa, yang di dalamnya ada keutamaan tentang bulan suci Ramadan. Di sana ada hukum-hukum puasa Ramadan. Ya, meskipun secara global. Ya, insya Allah ayatnya sudah tidak asing lagi bagi antum dalam surat Al-Baqarah 183 sampai 185 yang akan kita kaji sekarang. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana orang-orang sebelum kalian berpuasa agar kalian bertakwa. Allah membuka ayatnya dengan ya ayyuhalladzina amanu. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu memberikan sebuah kaidah tentang tafsir ayat ini. Setiap ya ayyuhalladzina amanu, kata Abdullah bin Mas'ud, idza sami'tallaha yaqul ya ayyuhalladzina amanu fa'ariha sam'aka fa imma khairun tu'maru bihi aw syarrun tunha anhu. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, kalau Anda mendengar Allah berfirman ya ayyuhalladzina amanu dalam semua ayat tentang hal ini, maka kaidahnya maka dengarkan dengan seksama. Karena apa? Setelah ya ayyuhalladzina amanu pasti ada kebaikan yang Allah perintahkan Anda untuk melaksanakannya, atau ada larangan setelahnya yang Anda dilarang darinya. Adapun di sini setelah ya ayyuhalladzina amanu adalah apa? Kebaikan, adalah perintah untuk melaksanakan ibadah puasa. Dan sudah kita ketahui bersama, puasa Ramadan termasuk salah satu rukun Islam. Sebagaimana dalam hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, bunyal Islamu ala khamsin, syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa shaumi Ramadan wa hajjil bait man istata'a ila dzalika sabila. Islam dibangun kata Rasul di atas 5 perkara.
Yang pertama kalimat syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, mendirikan salat, menunaikan zakat, puasa Ramadan, dan berhaji ke Baitullahil Al-Haram. Ini adalah kewajiban setiap muslim dan muslimah dan merupakan rukun al-Islam. Namun dalam Islam ada namanya syurut, syarat diwajibkannya suatu ibadah. Karena Allah mengatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani suatu jiwa kecuali dengan kemampuannya. Maka kata para ulama, yang merupakan syarat wajib puasa itu yang pertama bagi seorang muslim. Kalau orang kafir puasa, nggak sah puasanya. Karena Allah berfirman, wa may yakfur bil iman faqad habita amaluh. Barang siapa yang mengkufuri keimanan, gugur amal ibadah mereka. Yang kedua syaratnya sudah baligh. Anak kecil tidak apa-apa dianjurkan untuk berpuasa. Meskipun tidak sampai mungkin maghrib, tidak ada masalah kata para ulama, dilatih. Namun tidak diwajibkan, jangan dipaksa, diwajibkan. Karena Rasul mengatakan rufi al-qalam an salat. Diangkat pena kewajiban dari 3 golongan manusia. Di antaranya ansabi hatta yablugh, dari anak kecil sampai dia baligh. Syarat yang kedua sudah baligh. Yang ketiga berakal. Orang yang gila tidak wajib berpuasa, termasuk dalam kategori sabda Rasul tadi yang diangkat pena kewajiban, yaitu an majnun hatta yufik, dari orang gila sampai dia sehat akalnya. Kemudian yang keempat syarat wajib puasa bagi yang qadir, yang sanggup. Nanti akan dikecualikan, misalnya yang nggak sanggup, orang yang sudah lanjut usia, atau yang punya penyakit kronis. Semakin dia puasa, semakin parah sakitnya, dan tidak ada harapan untuk sembuh. Di Ramadan, di luar Ramadan, penyakitnya sudah ganas istilahnya. Maka nanti akan ada pembahasan wa ala dina itu kunahu, nanti akan ada pembahasannya tersendiri. Namun ini bagi yang mampu syaratnya. Kemudian mukim, yang mukim alias tidak musafir. Ini nanti akan kita lanjutkan pada pembahasan berikutnya. Itu 5 syarat terutama bagi kaum laki-laki wajibnya puasa. Muslim, baligh, berakal, qadir, mampu, dan tidak safar. Jangan antum misalnya lihat, apalagi yang mungkin mahasiswa, lihat temannya makan di siang hari, kemudian dibuang makanannya, mungkin juga dipukul, nahi mungkar. Nggak tanya dulu dia dari mana. Barangkali dia musafir. Paham? Atau orang lain misalnya. Maka harus diketahui yang diwajibkan itu yang terpenuhi 5 syarat tadi. Ini dibahas oleh para ulama. Ketika antum nahi mungkar, antum harus lihat kondisi orang tersebut. Seperti di sini. Bulan suci Ramadan di siang hari, dia lagi makan. Kemudian antum pukul. Antum tanya dulu, kenapa kok makan? Barangkali dia baru 1 cuil, antum tegur, oh iya lupa. Boleh enggak seperti itu? Antum juga terkadang demikian kan? Apalagi di awal-awal Ramadan, bangun mungkin pagi, habis sahur kan tidur biasanya, kemudian nggak sadar sudah puasa Ramadan, minum dan seterusnya. Lupa. Rasul SAW pun mengatakan Rasul mengatakan, barang siapa yang lupa sedangkan dia makan atau minum, maka sempurnakan puasanya. Innama'at amahullah wasaqa, karena Allah yang memberikan minum dan makan kepadanya. Intinya sekali lagi, ini syarat wajib puasa terutama bagi kaum laki-laki. Bagi kaum perempuan ditambah syarat yang ke-6, yaitu jika tahurat minan nifas wal haid, jika suci dari nifas dan juga haid. Baik itu ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, kewajiban puasa atas orang-orang tadi. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana yang diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian.
kata-kata sebagaimana yang diwajibkan atas orang sebelum kalian. Di antara faedahnya kata para ulama untuk meringankan beban umat Islam. Bahwasanya puasa itu bukan hanya kewajiban atas umat Islam, namun juga untuk semua umat-umat yang lain. Itu sekali lagi untuk meringankan. Karena kalau kita meyakini hanya kita saja diwajibkan, kayaknya apa? Ada beban tersendiri. Seperti misalnya antum yang sekolah misalnya di kelas cuma antum yang dikasih PR, yang lain enggak. Gimana perasaannya? Agak berat memang. Namun ini sekali lagi, ini faedah kata para ulama, kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini diantara hikmah diwajibkannya puasa, agar manusia bertakwa kepada Allah. Karena di dalam puasa Ramadan banyak ladang ibadah. Di dalam puasa Ramadan banyak orang menahan diri dari berbuat maksiat. Dia ingat kalau berbuat maksiat, oh iya anak puasa. Kalau dia mau berkata kotor, berkata bohong, dia ingat sabda Rasul. Malam yada qaula zur wal amala bihi falaysa lillahi haja fi an yada ta'ama wa syarabahu. Barang siapa yang tidak mau meninggalkan ucapan dusta, perbuatan dusta, Allah nggak butuh dengan puasanya. Maka dia pun apa? Meninggalkan ucapan atau perbuatan dustanya tersebut. Banyak ladang-ladang pahala, banyak hal-hal yang bisa mengantarkan manusia ke derajat la'allakum tattaqun. Dan yang paling utama dari takwa adalah berpegang teguh dengan at-tauhid. Kenapa demikian? Karena tidak ada manfaatnya takwa tanpa apa? At-tauhid. Makanya di antara pelajaran yang bisa dipetik dalam bulan suci Ramadan, Ramadan mengajarkan menggembleng tauhid, mengokohkan tauhid hamba. Bagaimana tidak? Antum setiap malam salat tarawih, kalau imamnya bacanya salat witir sesuai dengan sunnah Rasul, rakaat pertama setelah Al-Fatihah apa? Sabi isma. Rakaat kedua setelah Al-Fatihah Al-Kafirun. Rakaat ketiga setelah Al-Fatihah dua surat Al-Ikhlas, Qul ya ayyuhal kafirun. 1 bulan penuh antum dibacakan 2 surat apa? Tentang at-tauhid. Masa enggak lebih kokoh tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula dalam ayat masalah puasa. Tadi kita sampaikan yang kita bahas sekarang karena keterbatasan waktu, ayat 183 sampai 185. 186 Allah mengatakan wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i da'a. Apabila hambaku bertanya kepada engkau Nabi Muhammad tentang diriku, jawablah aku dekat, aku mengabulkan doa orang yang berdoa kepadaku. Ini penggemblengan masalah at-tauhid. Kita mendengar hadis Rasul tentang keutamaan puasa. Man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa puasa Ramadan didasari oleh iman, oleh at-tauhid, dan dia mengharapkan pahala dari Allah, diampuni dosanya yang telah lalu. Rasul tekankan lagi, man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berdiri salat di bulan suci Ramadan, salat malam, salat tarawih dengan didasari oleh iman, oleh tauhid, dan dia mengharap pahala dari Allah, diampuni dosa yang telah lalu. Ini la'allakum tattaqun, puasa menggembleng manusia untuk menjadi hamba-hamba yang bertakwa, dan tidak ada arti takwa tanpa at-tauhid. Makanya Allah juga berfirman di surat Al-Baqarah ayat 21, ya ayyuhan nasu'budu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, ibadahilah Allah, sembahlah Rabb kalian. Perintah pertama dalam Al-Quran, perintah untuk bertauhid. Ibadahilah Rabb kalian yang menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun. Ini yang banyak dilupakan oleh sebagian kita.
Kayaknya takwa itu hanya masalah melaksanakan perintah seperti sholat, puasa, meninggalkan larangan seperti berzina, berjudi. Tidak ingat bahwasanya di antara arti takwa yang paling penting melaksanakan perintah bertauhid, meninggalkan larangan yang paling dilarang, syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dalam ayat tadi Al-Baqarah 21, kata para ulama ini adalah ayat pertama dalam Al-Quran yang bentuknya perintah. Perintah untuk apa? Perintah untuk apa? Untuk bertauhid. Kemudian ayat selanjutnya, fala taj'alu lillahi andada. Jangan kalian membuat tandingan-tandingan bagi Allah. Kata para ulama, ini ayat pertama dalam Al-Quran yang bentuknya larangan. Larangan dari apa? Berbuat syirik. Ini pentingnya dakwah tauhid sekaligus melarang dari kesyirikan kepada Allah. Bukan perintah untuk berakhlak dahulu, untuk melaksanakan yang lainnya. Namun yang pertama kata Allah, ya ayuhan nasu budu rabbakum. Intinya la'alakum tattaqun, yaitu yang paling utama mentauhidkan Allah, meninggalkan syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah melanjutkan ayat selanjutnya, Al-Baqarah 184, ayyaman ma'dudat. Puasa Ramadan hanya beberapa hari yang sudah ditentukan. Kalau enggak 29 hari ya 30, enggak sampai 10 bulan. Ini juga kata ulama faedahnya untuk meringankan kita. Bahwasanya puasa Ramadan itu batasannya cuma sebulan saja, enggak terus menerus. Jangan gerutu, jangan sempit, lapangkan dada, hanya ayyaman ma'dudat. Kemudian kata Allah, faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhar. Ini yang disampaikan tadi di antara golongan manusia yang tidak wajib berpuasa, yaitu yang sakit. Kata lama sakitnya pun ada kategorinya, nggak semua sakit. Kenapa kamu tidak puasa Ramadan? Saya sakit, Ustaz. Sakit apa? Sakit hati. Nah, ini bukan bukan udzur. Atau sakit, Ustaz. Kenapa? Iya, gatal-gatal tangan. Nggak ada hubungannya dengan puasa Ramadan. Tidak boleh orang itu berdosa kalau hanya alasan sakit. Alasan sakit yang kata pak ulama bisa menjadi udzur tidak puasa Ramadan, yang kalau memang dia puasa semakin bertambah sakit. Seperti mungkin yang kelihatannya ringan, tapi kalau berpuasa semakin sakit. Mungkin demam ataupun flu misalnya. Kalau memang itu menjadikan semakin sakit, maka ada udzur untuk dia tidak berpuasa. Apalagi penyakit yang lebih bahaya dari itu semuanya, ada udzur. Faman kana minkum maridun au ala safarin, atau yang dia safar. Meskipun kata para ulama dia memakai pesawat superjet hanya mungkin 1 detik misalnya, tetap ada keringanan safar. Ana pernah baca fatwanya misalnya Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah, ketika beliau ditanya, musafir itu lebih afdal berbuka atau tetap berpuasa? Kata beliau, secara mutlak yang afdal bagi musafir berbuka puasa, tidak puasa. Kenapa? Karena Rasul bersabda, innallaha yuhibbu an yu'taru khasuhu. Allah suka diambil keringanannya. Meskipun ada sebagian ulama yang mengatakan yang afdal berpuasa. Cuma ini pendapat Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah, yang afdal bagi musafir tidak berpuasa berdasarkan sabda Rasul. Dan beliau menjelaskan, sama saja entah safarnya dengan mobil, dengan kapal laut misalnya, atau kereta, apapun, selama namanya safar ada keringanan. Meskipun tadi ada pesawat superjet hanya berapa menit saja sampai misalnya, tetap selama itu dikategorikan safar, ada berlaku hukum safar yang menggugurkan kewajiban puasa. Namun kata Allah,
ya, namun harus diganti di hari-hari yang lain. Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhar. Kemudian kata Allah, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Dan bagi yang sanggup berpuasa, ini di awal Islam. Ini menurut pendapat sebagian ulama, ayat ini berkaitan dengan zaman awal Islam. Puasa Ramadan tidak diwajibkan. Dikasih pilihan, wa 'alal ladzina yutiqunahu. Bagi yang sanggup berpuasa, diberi pilihan antara puasa atau membayar fidyah. Ini pendapat yang pertama. Ini di awal apa? Al-Islam. Makanya ayat selanjutnya, jika engkau berbuat baik, itu baik bagi kalian. Wa antasumu khairul lakum. Namun jika kalian berpuasa, itu lebih baik. Ini di awal Islam, tidak diwajibkan pertama kali. Diberi pilihan. Meskipun dia masih kuat puasa, meskipun masih muda misalnya, tetap dikasih pilihan. Namun terakhir tadi, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Wajib terakhir hukumnya apa? Puasa di bulan suci Ramadan. Atau pendapat yang kedua mengatakan ayat itu tidak dihapus hukumnya. Namun ayat itu berkaitan dengan orang yang sudah lanjut usia. Sebagaimana Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ketika sudah tua renta, lanjut usia, tidak sanggup puasa, beliau memberi fidyah setiap hari, mengumpulkan, atau 1 bulan lamanya 30 hari misalnya dia nggak berpuasa, mengumpulkan 30 orang fakir miskin, dikasih 1 bungkus nasi setiap orang. Selesai sudah membayar apa? Fidyah. Itu kalau apa? Bahan matangan misalnya sudah dimasak. Kalau bahan mentahan 1 hari nggak puasa, bayar fidyahnya 1 mud, kurang lebih 0,6 kg beras, ya. 1 sok itu 4 mud. Kalau antum bayar zakat fitri kurang lebih 2,5 kilo, itu 1 sok namanya. 1 sok itu 4 mud. Berarti 2,5 dibagi 4 berapa? Kurang lebih berapa? Iya, antum hitung sendiri nanti. Baik, kurang lebih seperti itu. Kalau mau mentahan 1 hari nggak berpuasa 1 mud. Insya Allah kita dengarkan adzan dulu, kemudian kita lanjutkan insya Allah ta'ala. Kalau mungkin ada pertanyaan silakan ditulis di kertas. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Ya, kita lanjutkan sedikit ayat tentang puasa, terutama dalam surat Al-Baqarah 184. Sudah kita sampaikan ada 2 penafsiran ulama. Ada yang mengatakan ayat itu berkaitan dengan hukum puasa Ramadan di awal Islam. Dulunya tidak diwajibkan. Ada pilihan antara puasa atau tidak puasa, namun membayar fidyah. Meskipun tidak ada udzur untuk nggak berpuasa. Yang kedua, ada yang mentafsirkan ayat itu tidak dihapus hukumnya, namun itu berkaitan dengan orang yang berat untuk berpuasa, di antaranya bagi yang sudah lanjut usia. Maka dia tidak wajib puasa Ramadan, namun setiap hari harus membayar fidyah, entah bentuk bahan makanan pokok yang masih mentah, atau memberi 1 porsi makanan yang sudah matang, yang sudah masak untuk 1 orang fakir miskin. Kalau mau ringkasnya, simpelnya, seperti dilakukan oleh sahabat Rasul Anas bin Malik, beliau ketika sudah lanjut usia, tidak sanggup puasa, mengumpulkan 30 fakir miskin, diberi makanan 1 porsi setiap orangnya. Ini namanya apa? Membayar fidyah. Atau yang kedua, di antara yang termasuk kategori ayat ini, kata sebagian para ulama, wanita yang hamil atau yang menyusui. Menurut pendapat yang rajih wallahu alam, ini masalah fikih ijtihadi, ada khilaf perbedaan pendapat antara para ulama tentang misalnya orang yang hamil, apakah dia wajib mengqadha puasa setelah Ramadan atau cukup membayar fidyah saja. Yang rajih wallahu alam, yang lebih kuat, yang lebih dekat kepada pembahasan ayat nanti akan kita baca, masalah kemudahan Islam, itu perempuan yang hamil tidak wajib mengqadha, namun cukup membayar fidyah.
sebagaimana riwayat dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan kepada perempuan yang sedang hamil, anti minalladzina la yutikuna alaikil jaza wa laisa alaikil qada. Kata Abdullah bin Abbas, engkau, yaitu wanita yang sedang hamil, tidak sanggup berpuasa, maka bagimu membayar fidyah, tidak wajib al-qada, mengganti. Dan ini sekali lagi yang lebih rajih wallahu alam, meskipun sekali lagi ada pendapat ulama yang lain. Namun ini insya Allah lebih dekat kepada ayat tentang puasa, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan bagi kalian, tidak menghendaki apa? Kesulitan. Wanita sedang hamil misalnya, sekarang sedang hamil, setelah Ramadan masih hamil, kemudian melahirkan bulan Syawal, harus menyusui. Berapa tahun menyusui? 2 tahun, kapan menggantinya? Paham? Makanya sekali lagi yang rajih wallahu alam, cukup membayar fidyah setiap hari tadi yang sudah kita sampaikan. Kemudian kata Allah dalam ayat selanjutnya, Al-Baqarah 185, Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan suci Ramadan diturunkan di dalamnya Al-Qur'an. Ini salah satu yang menunjukkan keutamaan bulan suci Ramadan. Allah pilih bulan suci Ramadan untuk menurunkan kitabnya yang paling mulia kepada Rasulnya yang paling mulia dengan perantara malaikatnya yang paling mulia, malaikat Jibril. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an. Dan lebih tepatnya diturunkan di malam Lailatul Qadar. Sebagaimana firman Allah, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Dan Lailatul Qadar ada di 10 terakhir di bulan suci Ramadan. Intinya ayat ini menunjukkan keutamaan bulan suci Ramadan. Dan banyak keutamaan bulan suci Ramadan dan juga puasa di bulan suci Ramadan. Yang sudah kita baca tadi hadisnya, man shoma ramadhana iman wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Rasul mengatakan, idza ja'a Ramadan futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabul jahannam wa susiyatis syayatin. Ketika datang Ramadan, dibukakan pintu surga, ditutup pintu neraka, dibelenggu apa? Setan-setan. Kalau ada yang bertanya, loh katanya dibelenggu satu setan-setannya, kok masih banyak orang nggak puasa di Ramadan? Kok banyak yang berbuat maksiat di Ramadan? Maka dijawab oleh para ulama, yang pertama, ada hadis yang menjelaskan hadis tadi tentang siapa setan yang dibelenggu. Kata Rasul dalam riwayat yang lain, yang dibelenggu maradatus syayatin, dedengkotnya setan saja yang dibelenggu. Anak buahnya masih bergentayangan. Paham ya? Yang kedua, jawaban ulama, yang menyeru manusia berbuat maksiat bukan hanya setan dari kalangan jin, namun juga dari kalangan apa? Manusia. Manusia juga ada setannya. Sebagaimana firman Allah, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jinni. Demikianlah kami jadikan setiap nabi musuh-musuh dari kalangan setan, jin, dan manusia. Jadi setan itu bukan hanya apa? Dari golongan jin, namun setan juga dari golongan manusia, terutama yang mereka menolak dakwah Nabi SAW, dakwah at-tauhid. Kemudian di antara jawaban ulama juga, yang menyeru kepada kemaksiatan bukan hanya setan, jin, manusia, namun juga an-nafsu al-ammara bisu. Dalam diri manusia ada potensi berbuat apa? Kejelekan. Sebagaimana firman Allah, inna nafsa la ammaratun bisu illa ma rahima rabbi, kecuali yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Allah, syahrul ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-Quran diturunkan sebagai petunjuk bagi manusia. Maka kewajiban setiap muslim muslimah berpegang teguh dengan Al-Quranul Karim. Tidak sekedar membacanya,
namun harus mentadaburinya, memahaminya sesuai dengan pemahaman yang benar, pemahaman para salafus as-salih. Afala yatadabbarul Quran am ala qulubin aqfaluha. Maka bulan suci Ramadan momentum yang sangat tepat kembali kepada Al-Quran dengan mempelajarinya, dengan betul-betul memahaminya dengan pemahaman yang sebenarnya. Kemudian kata Allah, faman syahida minkum syahra falyasum. Barang siapa yang menyaksikan bulan Ramadan di negerinya, maka hendaklah dia berpuasa. Ini bagi yang tadi mukim. Ya, bagi yang mukim tidak musafir, maka wajib berpuasa. Ada pula sebagian ulama mengatakan dari ayat ini pula Allah menjelaskan metode ya untuk mengetahui masuknya bulan suci Ramadan. Faman syahida, barang siapa yang menyaksikan, barang siapa yang melihat al-hilal, dan itu dijelaskan dalam hadis Sahih Bukhari, sumu liru'yatihi wa aftiru liru'yati, puasalah kalau melihat al-hilal dan beridul fitrilah kalau melihat hilal. Fa in humma alaikum fa akmilu iddata sya'ban 30. Kalau langit tertutup mendung, genapkan bilangan bulan Sya'ban 30 hari. Ini metode penentuan awal Ramadan hanya dengan salah satu dari dua hal ini, ru'yatul hilal ya, atau apa, menggenapkan bilangan bulan Sya'ban 30 hari. Ini yang ada pada sejarah umat Islam sejak dahulu kala. Meskipun pada waktu itu sudah ada namanya ilmu hisab, namun mereka tidak mau memakainya. Mereka pakai ru'yatul hilal sesuai dengan perintah Rasulullah SAW. Abdullah bin Umar dalam Sunan Abi Dawud mengatakan, tara'an nasu al-hilal, manusia mengaku melihat hilal. Fa akhbartun Nabi SAW anni ra'aitu, aku mengabarkan kepada Nabi, aku melihat hilal. Fasoma, beliau pun puasa. Wa amaron nasa bisyamihi, kemudian beliau Rasul memerintahkan manusia untuk berpuasa. Ini yang juga diajarkan oleh Rasul yang menentukan awal Ramadan setelah ru'yatul hilal, pemimpin kaum muslimin. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa ati rasul wa ulil amri minkum. Dalam ayat, dalam hadis yang ada ketaatan kepada pemimpin kaum muslimin, bukan kepada swasta. Paham ya? Ini yang ada metodenya dalam sunnah Rasulullah SAW. Kemudian kata Allah, faman syahida minkum syahra falyasum wa man kana maridun aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhar. Barang siapa yang sakit atau dalam keadaan musafir, hendaklah dia apa? Mengganti kalau tidak puasa di hari-hari yang lain. Kemudian hikmahnya, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan bagi kalian, tidak menghendaki kesulitan. Islam itu mudah. Ya, kalau orang itu sholat nggak bisa dengan berdiri, disuruh apa? Duduk. Sholli qa'iman fa ilam tastati fa qa'idan. Sholatlah dengan berdiri, kalau nggak bisa dengan apa? Duduk. Kaum muslimin kalau masih lemah, tidak wajib berjihad menghunuskan apa? Pedang, sebagaimana di zaman Rasul SAW disuruh bersabar, kuatkan iman dan takwa atau dan sunnah Rasul SAW. Fattaqullaha mastata'tum. Islam itu mudah, ya. Namun jangan mudahkan sesuai dengan selera ya sendiri. Jangan beragama yang penting abang senang, enggak. Yang penting Allah ridho, yang penting Allah apa? Cintai. Itu yang ada, yang wajib diyakini. Ada misalnya orang yang katanya pekerja keras, kan Islam itu mudah, ya. Kalau saya puasa saya nggak dapat apa? Ini bukan alasan udzur yang apa? Yang syar'i. Karena semua kemudahan sudah dijelaskan oleh apa? Oleh ahli Islam. Ya, sekali lagi Islam mudah, namun jangan apa? Dimudah-mudahkan sesuai dengan selera hati, hawa nafsu. Kemudian kata Allah, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wala'allakum tashkurun. Agar kalian menyempurnakan ibadah Ramadan sampai selesai dan untuk kalian bertakbir. Ini kata para ulama, dalil disyariatkan dibolehkannya mengumandangkan takbir di malam Idul Fitri setelah selesai ya puasa genap 1 bulan.
kata Allah lanjutkan dengan walitukabbirullah, hendaklah kalian bertakbir, mengumandangkan takbir, dan agar kalian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dengan bulan suci Ramadan dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan iman wahtisaban, dan semoga Allah memberikan kepada kita keistiqomahan dalam beribadah kepadanya dengan ikhlas, dengan ittiba'us sunnah sampai akhir hayat kita nanti. Cukup atau ada soal jawab? Soal jawab. Iya, barangkali ada 1-2 pertanyaan yang berkaitan dengan materi, silakan. Silakan, Pak. Assalamualaikum. Kalau orang tua yang sudah rentah, ya sudah hilang ingatan, itu saya pernah baca, dia udah tidak wajib berpuasa karena subang udah berpikun gitu ya. Terus tentang masalah membayar fidyah, itu juga kalau memang dia udah seperti anak kecil, sholat aja udah gitu kan, dia puasa, itu tidak ada kewajiban fidyah. Ya, wallahu alam. Kalau memang keadaan seseorang itu, mohon maaf, hampir seperti orang yang sudah tidak berakal. Makanya kita katakan tadi, yang diwajibkan hanya yang berakal. Kalau orang itu sudah hilang akalnya, ya, maka kembali kepada hukum asalnya, dia tidak wajib berpuasa dan juga tidak wajib untuk apa? Membayar fidyah. Wallahu taala alam. Nah, kalau kita bayar fidyah itu sebaiknya di dalam Ramadan apa setelah Ramadan? lebih baik di bulan suci Ramadan. Nah, wallahu taala. Ada yang lain? Ya, silakan. Untuk safar ini sendiri, kalau yang bagi profesinya sebagai pilot, driver itu tetap wajib. Iya, selama masih dalam kategori musafir, ya, meskipun pilot, apa nggak susah pilot itu? Nah, namanya safar, kata Rasul, as-safar qit'atun minal adab. Meskipun tiap hari dia mondar-mandir safar, tetap kategorinya apa? Musafir. Namun tetap tadi, kalau dia memang sanggup berpuasa, tidak ada masalah berpuasa. Meskipun tadi pendapat yang rojeh, kata para ulama, yang afdal dia berbuka. Namun boleh pilihannya antara puasa dan tidak berpuasa, namun harus tetap apa? Mengganti di hari yang lainnya. Wallahu ta'ala alam. Ana rasa cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakumul khair atas perhatiannya. Aku qouli hada wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.